Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, Prodi Diploma 4 Pertanahan semester 1, kelompok 1 kelas J. Video ini dibuat yaitu untuk menuntaskan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Muhammad Nur Kamila Amrullah SPD MM. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut tentang ketahanan nasional, izinkan kami memperkenalkan diri. Sahila Gusri, NIT 22314391. Agi Lugina Oktaviana, NIT 22314356. Irfan Soni Yulianto, NIT 22314371. Fadila Rahma, NIT 22314368. Muhammad Alan Hafifi, NIT 22314378. Rosi Pratiwi, NIT 22314513. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik yang dari dalam maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan tujuan perjuangan nasional yang berkarakteristik bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi pengembangan kekuatan melalui peraturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut dapat dijelaskan seperti berikut. Yang pertama adalah ketangguhan. Ketangguhan adalah kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat menderita, atau dapat menanggulangi beban yang dipikulnya. Yang kedua ada keuletan. Keuletan adalah usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut di atas untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, identitas. Identitas yaitu ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat secara keseluruhan. Selanjutnya, integritas. Integritas yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional sesuatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah. Yang selanjutnya ada ancaman. Yang dimaksud ancaman di sini adalah hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan, dan usaha ini dilakukan secara konseptual, kriminal, dan politis. Yang terakhir ada hambatan dan gangguan. Hambatan dan gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara konseptual. Pokok-pokok pikiran dasar ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Sedangkan hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang disebut ketahanan nasional itu didasari pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut. Manusia berbudaya. Sebagai salah satu makhluk Tuhan, manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki naluri, kemampuan berpikir, akal, dan berbagai keterampilan. Manusia senantiasa berjuang mempertahankan eksistensi, pertumbuhan, dan kelangsungan hidupnya, serta berupaya memenuhi kebutuhan material maupun spiritualnya. Tujuan nasional, falsafah, dan ideologi. Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena suatu organisasi, apapun bentuknya, akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Demikian pula halnya dengan negara dalam mencapai tujuannya. Karena itu, perlu ada kesiapan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Falsafah dan ideologi juga menjadi pokok pikiran. Ancaman bagi negara Indonesia.
beberapa ancaman baik dari dalam maupun luar negeri telah dapat diatasi oleh bangsa Indonesia dengan adanya tekad kebersamaan, menggalang kesatuan dan kecintaan terhadap bangsa Indonesia. Beberapa ancaman dengan aksi pemberontakan seperti PKI, RMS, PRRI Persemesta, dan gerakan separatis di wilayah Timur Timur telah dapat diatasi oleh bangsa Indonesia. Ancaman separatis ini ditunjukkan dengan banyaknya wilayah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Contohnya seperti Riau, Aceh, Irian Jaya, dan masih banyak lagi. Begitu pula dengan beberapa aksi provokasi yang dapat menimbulkan kerusuhan yang diwarnai nuansa etnis maupun agama. Adanya gangguan dari negara lain yang ingin menguasai pulau-pulau terluar yang masih wilayah NKRI. Asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas komprehensif atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga, asas keluarga. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang yang difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Tak hanya untuk pertahanan, namun juga untuk menghadapi tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan, baik yang dari luar maupun dalam, yang didasarkan pada metode Astagrata. Dalam sistematika Astagrata yang terdiri atas 3 aspek alamiah atau Trigatra yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, dan 5 aspek sosial atau Pancagrata yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, dinamis. Yang ketiga, manunggal. Yang keempat, wibawa. Yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. Nah, kedudukan ketahanan nasional sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional yang perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam langkah nasional. Nah, ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan nasional. Mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional dalam bidang politik dalam negeri, sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat, terjalinnya komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, politik dalam negeri, hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang. Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan pembenahan sistem pendidikan. Perjuangan bangsa Indonesia yang menyangkut kepentingan nasional.